Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Qutul Qulub Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu an, sebagian ulama berkata, bagi seorang arif semua malam-malam adalah malam Lailatul Qadar. Tidak akan tersembunyi bagi orang-orang yang telah mendapat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala apabila hati mereka telah tersucikan dari pengaruh kemahlukan dan dari nafsu buas godobiyah sabuiyah atau nafsu emosi bersifat binatang buas, dan meningkat dari satu makom kerendahan basyariah kemahlukan dengan bertaraqi atau naik ke makom yang lebih tinggi dan mulia hingga mencapai kasyaf atau rahasia-rahasia ketuhanan bagi orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan taufik melihat dan mengetahui rahasia hakikat keesaan zat ilahiyah pada lembaran-lembaran keberbilangan tersebut. Pada martabat wujud-wujud ini yang fana dalam batas dan hitungan, bahwa berbagai ketetapan yang terjaga di dalam lauh qadha dan berbagai bentuk yang ditetapkan di dalam hadrah ilmu dan pena al-a'la, sesungguhnya ia ada di dalam alam yang gaib yang disebut Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, karena malam itu tersembunyi di dalamnya ada siang yang mataharinya tak pernah tenggelam. Puasa adalah madrasah yang mentarbiyah hati agar menundukkan nafsu keakuan, berhala terbesar yang menghijab keberadaan Allah dari hati insan. Di antara jalan utama untuk menyingkap hijab tersebut adalah al-maut al-iradi atau matinya kehendakmu, dan tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah al-haq azza wa jalla, yakni dengan membuang rasa wujud diri, berhala ananiyah, yakni keakuan. Nabi Musa alaihissalam kalimullah ketika kali pertama berbicara dengan Allah disuruh menanggalkan kedua sandalnya. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Tua. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk usul dan syuhud, yakni hampir kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, perlu menanggalkan kedua sandalmu. Para arif billah banyak membahas tentang dua sandal ini. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menyatakan, dengan menanggalkan ikatan belenggu dua nafsu yang mengikat johir jasad dan rohani, kaum hakikat berpendapat bahwa kedua sandal yang dimaksud adalah nafsu godobiyah dan nafsu sahwatiyah. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk melepas sandalnya atau johir dan juga melepas nafsu godobiyah dan syahwatiyahnya hakiki. Syekh Karim Al-Jili radhiyallahu an menyatakan, melepaskan kedua sandal itu adalah melepaskan rasa wujud zatmu dan sifatmu, itsbat semata mutlak hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dapat melepaskan rasa wujudmu, baru engkau bertauhid. Berkata Al-Imam Arsalan radhiyallahu an, apabila engkau memperoleh makom ini, engkau baru mendapat Lailatul Qadar. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an mengatakan, apabila seseorang telah memperoleh tauhidul sifat dan tauhidul zat, tiada lagi memilih wujud dan sifat dirinya, barulah ia disebut dengan mukmin sejati. Para arif billah mempunyai definisi tersendiri terhadap malam yang sering diumpamakan sebagai malam yang lebih mulia dari 1000 malam ini, khairan min alfi syahrin. Syekh Abdul Karim Al-Jili radhiyallahu an, beliau berkata,
Substansi atau inti Lailatul Qadar pada seorang hamba adalah kebersihan dan kemurnian jiwa yang ia miliki, yakni akhlak. Dari jiwa yang berada di dalam mulki, yakni alam syahadah yang dipenuhi debu nafsu hewani dan kegelapan yang jauh dari wajah Tuhan, ditarbiyah untuk tunduk selama 30 hari hingga bisa taroki atau naik ke alam malakut yang terbagi dua, yakni martabat jin dan malaikat. Jiwa di martabat jin membawa keangkuhan dan kesombongan, meremehkan orang lain dan tinggi ananiah atau ego keakuan, merasa berilmu dan merasa paling benar dan lain-lain. Jiwa di martabat malaikat apabila bisa menundukkan nafsunya dan membuang pakaian bersyariah kemakhlukannya dan bertakhallus dari zulumat keangkuhan dan keegoan seraya membuang mahkota keakuan dan ketinggian diri, maka jiwa malaikatia ini sudah diterima dan disambut dengan permadani mutmainah, terus bertaraki hingga mencapai akhlak Al-Quran Nur Muhammadiyah meliputi diri. Di saat itulah ia telah mencapai alam Jabarut dan alam Lahut, Tauhidul Sifat dan Tauhidul Zat. Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam di bulan Ramadan yang di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manifestasi utuh Al-Quran dari Lauhul Mahfuz yang berada di langit ketujuh ke langit pertama, Baitul Sudah. Dalam kegelapan malam, gelap jasad bumi diterangi cahaya ilahiyah dengan turunnya sumber cahaya berupa Quran dan Nur Muhammadiyah. Maka lambang orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah dia bertajali dengan sifat jamalullah, akhlakul karimah, akhlak Muhammad dan akhlak Al-Quran. Dia adalah seorang hamba yang sudah memiliki kebersihan dan kemurnian jiwa. Bagi para sufi, mengejar peristiwa Lailatul Qadar bukan menjadi tujuan utama, karena bagaimanapun juga Lailatul Qadar hanya bagian dari makhluk, sama dengan surga yang juga makhluk. Yang paling penting bagi mereka ialah mencari Tuhan Sang Pencipta Lailatul Qadar dan surga. Apakah masih perlu Lailatul Qadar dan surga bila telah berada di dalam pelukan Sang Pencipta segalanya? Bagi sufi yang sudah berada di makomnya, setiap saat itu adalah Lailatul Qadar, bukan sekedar mengejar Lailatul Qadar setahun sekali. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Khawash radhiyallahu an, bahwa malam Lailatul Qadar adalah semua malam yang dilalui oleh seorang hamba dengan khusyuan ibadah mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Setiap saat adalah Lailatul Qadar bagi yang tahu dan yang mau. Kenapa dicari yang setahun sekali? Singkatnya, wahai saudaraku penyimak channel MHJS Aimar Musa, janganlah engkau alfa dari Allah dalam semua hal dan keadaanmu, agar semua malam menjadi kemuliaan yang lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya bagimu. Buka pakaian alam nasyud, terbangkan rohanimu ke alam lahut. Semoga uraian singkat ini dapat menjadi pelajaran dan sedikit pengetahuan tentang makna daripada Lailatul Qadar menurut ilmu ma'rifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.